Halo semuanya, selamat datang di vlog Dimas Zikri. Hari ini saya akan mencoba mereview mobil saya, yaitu Suzuki Indomobil Carmine Wagon R tahun 2013. Oke, sebelum saya mereview mobil Carmine saya akan mencoba membahas dari pendahuluan dulu, menurut rangkuman saya atau sebisa saya. Jadi, awalnya Carmine hadir pada tahun 99. Suzuki Carmine adalah salah satu merek mobil Suzuki di Indonesia, dan Carmine ini termasuk city car karena kehematan BBM-nya, bentuknya lucu, gesit, dan lincah menurut saya. Suzuki Carmine mulai hadir pada tahun 99 dan berhenti produksi pada tahun 2021. Dan kemudian digantikan oleh mobil Suzuki Espresso seperti ini gambar. Nah, Suzuki Carmine ini rata-rata dari generasi 1 sampai 3 semua menggunakan front wheel drive atau disebut penggerak roda depan. Carmine kalau diartikan dalam bahasa Arab artinya yang mulia. Rata-rata Carmine di Indonesia semuanya menggunakan transmisi manual. Tapi kalau versi mekaniknya ada di luar negeri. Jadi Suzuki Carmine ini mempunyai 3 generasi, dimulai dari Cargo atau kita bisa sebut Carmine kotak. Oke, jadi Cargo ini dimulai pada tahun 99 sampai 2006. Kenapa sih disebut Cargo? Ya, karena desain Carmine ini memang mengkotak. Oke, generasi kedua ada Suzuki Carmine Estilo. Ya, itu menjadi salah satu generasi yang kedua dari Carmine. Produk mobil Carmine Estilo sendiri itu dimulai pada tahun 2007 sampai 2013. Dan mesinnya punya 2 versi. Ada F10D 4 silinder dan K10B 3 silinder. Lanjut, ada Suzuki Carmine Wagon R. Kita akan fokus di situ. Suzuki Carmine Wagon R sebagai generasi 3 atau saya bisa bilang generasi yang terakhir, dan Carmine ini dimulai pada 2013 sampai 2021. Carmine Wagon R adalah rebadge dari Suzuki Wagon R yang sesuai dengan kebijakan Low Cost Green Car atau disebut LCGC dari pemerintah Indonesia. Mobil ini memiliki nama resmi yaitu Suzuki Indomobil Carmine Wagon R. Karena ya, mobil ini dirakit di Indonesia. Di negara lain, Carmine memiliki nama lain kalau diproduksi di Jepang, yaitu Suzuki Wagon R. Sedangkan kalau di India, mobil itu memiliki desain yang sama dengan Carmine Wagon R, namun memiliki nama lain yaitu Maruti Suzuki Wagon R. Carmine ini juga menyediakan versi blind fan untuk sebuah perusahaan. Setahu saya, Carmine ini mempunyai 4 tipe, terdiri dari GA, GL, GL Dilago, dan GX. Oh iya, di tipe J dan blind fan tidak menggunakan power steering dan power window. Semuanya di bagian pintunya model angkot atau manual. Sedangkan di versi faceliftnya ada juga namanya Carmine Wagon R Stingray atau disebut tipe GS. Kenapa sih Stingray? Karena terlihat agak kemewahan dan desain lampunya itu agak berbeda dari tipe GA, GL, dan GX. Velg Carmine seperti di gambar ini cuma tersedia di tipe GL Dilago dan GS. Di Carmine Stingray ini juga tersedia mempunyai fitur airbag. Dan soal transmisi, Carmine Wagon R ini menggunakan transmisi 5 percepatan manual dan 5 percepatan automatic manual transmission atau disingkat AMT. Carmine Wagon R memakai mesin 3 silinder 998 cc sama dengan Suzuki Carmine Estilo, dan kode mesinnya K10B. Horsepower-nya sendiri ada 67 dengan torsi 90 Nm.
Mesinnya ini yang paling saya suka. Apa sih alasan saya suka mesin ini? Karena karakter 3 silindernya itu ngeri kalau digeber-geber. Bayangin saja, apalagi kalau dipakai knalpot bogar. Uy, mengerikan. Canda kok guys. 0 sampai 100 km tercatat dalam 18 detik. Ya wajarlah, mobil ini bukan untuk balapan, cuma dipakai sebagai mobil biasa seperti ngangkut barang, ngajak teman-teman menghealing, dan lain-lain. Dan di video ini saya membawa mobil ini untuk nge-review, walaupun cuma iseng-iseng dan review sebiasa saya, karena maklum bukan review profesional. Di tempat yang saya review mobil ini, saya berada di sirkuit motor Kelurahan Batili, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep. Suzuki Karimun ini yang saya pakai review bertipe GL tahun 2013. Mobil ini kami beli bekas dan harganya di bawah 70 juta. Dan menurut SPK-nya, waktu saya lihat secara tidak sengaja di laci mobil, harga aslinya itu 105 juta. Dan mobil ini sudah di tangan pemilik ketiga, yaitu kami. Kenapa kami? Karena ya, bapak saya yang belilah. Dan saya searching mobil ini di Facebook Marketing. Kami membeli mobil ini di akhir tahun 2020 dan sudah kami pakai selama 3 tahun. Oh ya, di tahun 2016 dulu, sebenarnya bapak saya kepingin membeli mobil, walaupun cuma omdom. Dan tidak terduga membeli mobil Jeep tua yang itu, Suzuki Katana tahun 91, dan bapak saya membeli seharga 31 juta. Murah ya. Yang bikin saya kurang suka waktu itu adalah knalpotnya, karena bogar. Walaupun itu katanya bukan asli, kan tetap membuat tetangga juga pasti terganggu kalau mendengar bogar. Dan mobil itu dijual di akhir tahun 2020 dan tergantikan oleh Suzuki Karimun yang sekarang kami pakai. Kita akan coba review dari luarnya. Oke, ada roof rail. Oke, ini mungkin tersedia di tipe GL dan GX. Kalau GA nggak ada, dan percipan juga. Oke, di spoilernya aksesoris bukan dari Suzuki, tapi saya suka sekali karena terlihat mendekati sempurna. Ada juga velg di sini, tapi bukan aslinya. Mungkin velg dari Honda Brio. Oke. Ada logo Suzuki, tapi bukan logo Suzuki ini. Ini LCGC, yaitu mobil ramah lingkungan. Lambangnya memang begini, Garuda. Oke, kita akan masuk di bagian setirnya. Oke, begini posisi setir saya, posisi mobil tersebut, dan tidak bisa teleskopik. Tuh, cuma begini saja. Terus posisinya saya dapat tuh muat, masih muat nih. Tapi kalau bapak saya, dia itu pakai bantal supaya dapat kakinya di pedal. Tinggi saya 171 cm, masih dapat. Cuma situ dapat. Desain duduknya itu bentuk pocong, maksudnya itu menyatu dengan headrest bagian belakang. Terus di bagian belakang, oke, kita pindah yuk. Oke, posisi duduknya, kalau headrest bagian belakang itu pendek sekali. Kalau kita sandar, hasilnya jadi begini. Tuh, gitu. Badai ini panas sekali loh. Posisinya tuh dapat, tuh, dapat loh. Tuh, muat, masih muat. Dan ini manual 5 percepatan. Kalau versi Matic itu sama dengan 5 percepatan juga, tapi mungkin ini lebih hemat daripada versi Matic-nya, pendapat saya. Testimoni saya waktu pakai mobil ini, BBM-nya dijamin hemat buat dipakai jarak jauh. Begitupun dengan mobil Honda Brio Matic CVT dan mobil Daihatsu Sigra yang pernah saya pakai, tetap hemat juga.
Karimun ini sangat gesit kalau di kecepatan yang cukup tinggi dan responsif. Namun, yang cukup disayangkan itu headrest-nya yang kurang nyaman. Tapi, tetap dinikmati juga. Karimun ini mobil yang terlihat cukup mahal, tapi kalau soal bensinnya, pasti terjamin sangat irit dan bandel. Dijamin kok. Oh iya, sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan tunjukkan video ini kepada Anda ketika saya asik-asiknya lagi video, tidak sempat lihat di belakang dan akhirnya terjungkir ke belakang. Aduh. Dan beruntungnya tidak ada orang yang melihatnya. Tapi kalau misalnya ada orang melihat saya jatuh, saya pasti malu sendiri. Oke, enjoy. Lihat ini. Kalau saya mereview di sini, kita bagian di atasnya tuh. Jadi namanya roofless. Mungkin sudah tersedia di tipe GL dan GX. Nah, ada juga spoiler. Mungkin ini aksesoris, bukan dari Suzuki mungkin. Tapi saya suka. Kalau lihat dari ya, itulah hasil video saya tadi. Waktu ada insiden. Setelah saya terjatuh ke belakang, tangan kiri saya terluka. Dan alhamdulillah lukanya kecil-kecil, tapi tangan kiri saya sempat keselio sedikit. Ya, namanya qadarullah, dan lain kali saya harus hati-hati agar tidak seperti itu kedua kalinya. Ya, begitulah video vlog review mobil saya. Walaupun cuman iseng-iseng saja. Jadi, jangan lupa klik like kalau Anda menyukai video ini, dan kalau Anda mau subscribe, silahkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.